Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi atau membahas tentang cara mencari saham pilihan menggunakan fitur screening di Ajaib Sekuritas. Oke, di sini caranya yaitu kita klik menu market. Lalu di sini muncul menu pencarian, tampilannya seperti ini. Lalu dan pastikan di sini di menu saham, dan lalu kita geser ke bawah, lalu cari di sini. Di sini ada kelihatan strategi saham populer, yaitu di sini banyak pilihannya. Atau lalu cara kedua yaitu di bagian sini tadi di awal ini kita geser ke fitur screener. Kita klik screener. Nah, di sini kita bisa memilih screener pilihan kita sendiri. Nanti kita pilih indikatornya, tapi memang banyak pilihan dan mungkin bagi investor yang awam mungkin bingung, tetapi di sini sudah ada contoh template dari screener yang bisa digunakan. Nah, contoh di sini saya mau menggunakan contoh yang pemasukan dividen. Nah, di sini keterangannya strategi saham ini mengidentifikasi perusahaan yang memiliki hasil dividen yang tinggi bersama dengan laba bersihnya. Kita cek. Di sini ada disclaimer-nya. Oke. Nah, di sini akan muncul saham-saham dengan pilihan tadi, yaitu pemasukan dividen yang tinggi. Nah, di sini diurutkan dari yang dividen yield-nya tinggi. Dividen yield yaitu adalah pengembalian dividen yang biasanya dihitung secara tahunan. Nah, jadi misal di sini untuk data yang diperlihatkan ada GGRP dividen yield 187,57. Lalu ada LPPF, yaitu adalah perusahaan Matahari Department Store dengan dividen yield 17,24%. Dan di sini ada info dividend streak dan juga payout ratio. Nah, untuk penjelasannya, dividen streak ini adalah pembagian dividen secara tahunan yang dilakukan secara berturut-turut. Dan untuk payout ratio adalah rasio pembayaran dividen dibandingkan dengan hasil laba dari perusahaan tersebut. Nah, kita contoh di sini ada beberapa saham dan bagaimana cara memilihnya. Nah, jadi kita bisa memilih dengan saham dengan dividen yield yang tinggi dan juga rutin membagikan dividen. Daripada dia besar tapi tidak rutin, mending yang dia secara besaran cukup tapi dia rutin. Jadi yang memang berorientasi dia investasi dan setiap tahun dia ingin mendapatkan dividen, maka ini cocok. Nah, untuk besaran dividen yield minimalnya mungkin tidak ada patokan, tetapi secara teori mungkin kita kan hidup ada yang namanya inflasi. Nah, inflasi kalau tidak salah itu kan di sekitar 2, sekian persen. Nah, kita mungkin bisa mengalihkannya biar lebih mudah, dikali 2 biar kita berada di atas inflasi. Dividen yang kita dapatkan, contoh misal
2, sekian kita bulatkan menjadi 3 lah ya, mungkin 3 dikali 2 mungkin 6%, jadi kita berorientasi di dividen yield di atas 6%. Nah, ini banyak sekali juga, kita pilih yang rutin membagikan. Contoh di sini LPPF dia 17,24% dan dividen striknya yaitu 5 tahun berturut-turut terakhir rutin membagikan dividen. Kita bisa cek. Nah, untuk cek lebih lanjut di sini bisa kita lihat di menu laporan. Tahu saya dulu di menu case statistik ada juga detail terkait dividen yield dan semacamnya, tetapi tadi saya cek tidak ada. Kita cek saja di laporan. Mungkin teman-teman bisa komen terkait hal itu. Nah, di sini kita bisa cek di menu laporan lalu di menu dividen. Nah, di sini dia rutin 2025 bagi dividennya 300 per lembar saham, 2024 200 per lembar saham, di 2023 525 per lembar saham, 2022 250 per lembar saham. Terus di tahun 2021 dia 100 per lembar saham dan absen membagikan dividen di tahun 2020. Nah, mungkin memang di tahun 2020 kan ada COVID, jadi mungkin pengaruh di labanya LPPF. Nah, itu untuk terkait pembahasan di saham LPPF atau Matahari Department Store. Nah, lalu cara perhitungannya seperti apa? Di sini masih banyak, mungkin kita ambil contoh yang hitungannya gampang. Kita ambil contoh di sini Bank BCTM. Biar tidak ada disclaimer, kita hanya satu contoh. Kita contoh lain yaitu di BCTM, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nah, di sini untuk laporan dividen kita cek. Nah, di sini dia rutin membagikan dividen. Di tahun 2020 pun dia tetap membagikan dividen ke pemegang saham. Nah, di sini untuk BCTM rutin membagikan saham dan dividen yieldnya yaitu adalah 10,83%. Mungkin kita ambil 10% saja, mungkin secara rata-rata tahunan. Contoh 10% dividen yieldnya, biar gampang kita investasi di saham BCTM sebanyak 10 juta rupiah, mungkin itu contoh nilainya 10 juta rupiah, maka dalam 1 tahun pas dia BCTM membagikan saham, membagikan dividen saham, maka kita mendapatkan 10%-nya. 10% dari 10 juta berarti 1 juta. Nah, itu memang tergantung dari modal atau nominal yang kita investasikan. Misal kita investasi 1 juta, maka pengembalian dividen yield yang kita bisa dapatkan dari BCTM, dividen BCTM yaitu adalah 100.000. Nah, itu contoh kita memanfaatkan fitur screening yang pemasukan dividen tertinggi di aplikasi Ajaib Sekuritas dan mengaplikasikan di salah satu saham. Oke, sampai sini video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.